Inilah salam hangat dari kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Setelah kita bekerja sepanjang hari, kita akan beristirahat malam. Tapi sebelumnya marilah kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Inilah kami, ya Allah Bapa, anak-anak-Mu yang telah lelah bekerja sepanjang hari ini. Sebelum kami beristirahat malam, kami rindu akan firman-Mu. Dan kami mau bersekutu, urapi kami ya Tuhan. Kuduskan kami dengan roh-Mu, sehingga kami layak bersekutu dengan firman-Mu yang kudus. Dan kuatkanlah kami untuk memahami, mengimani, serta melakukan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus anak-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan bacaan pada malam hari ini sesuai dengan Almanak HKBP adalah dari 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 13. Dan yang menjadi ayat pembimbing renungan dari ayat 9. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Walau aku terbelenggu, firman Allah tidak. Pasti kita pernah mendengar ungkapan semakin dibabat, semakin merambat. Ungkapan ini menjadi judul buku yang ditulis oleh Ira C. tentang penganiayaan yang dialami para martir pada abad-abad pertama dan selanjutnya, ketika mereka dipaksa untuk berpaling dari imannya kepada Kristus. Algojo-algojo dikerahkan untuk menyiksa mereka dengan berbagai cara, dari fajar hingga senja. Tidak hanya siksaan jasmania yang mereka alami, tetapi juga lahir batinia, kehilangan atau kematian anak, orang tua, suami, atau istri, yang peristiwanya sering kali terjadi di depan mata mereka sendiri. Namun, para martir itu tetap dan semakin berpegang teguh pada imannya, bahkan jumlahnya pun semakin bertambah. Di monumen mengenang kematian Liman dan Mulson di tahun 1834 di Lubupining tertulis, "Ngudar ni namate martir, ido bonini kuriani Tuhan." Darah orang yang mati martir adalah benih dari gereja Kristus. Benar, setelah kematian kedua penginjil itu, kemudian berkembang penginjilan, terutama di masa Nomensen hingga masa kini di tanah Batak. Pikiran para penghambat pada waktu mereka menghambat bahwa dengan pembabatan orang-orang percaya yang menjalankan imannya dengan baik akan mengempang perkembangan Injil di dunia ini. Itu adalah pikiran orang yang dirasuki iblis atau yang diperalat iblis, yang pada abad-abad pertama kekristenan datangnya melalui para penguasa Romawi di zaman gereja itu. Demikian juga dalam pemikiran orang Batak kuno. Tetapi justru sebaliknya yang terjadi, gereja bertumbuh dan mekar. Ternyata firman Tuhan tidak bisa dihempang dengan membabat orang percaya. Dan itu masih terus tampak hingga masa kita sekarang ini, di mana orang Kristen dibelenggu. Perhatikan, gereja yang kuat akan bertumbuh di tempat itu. Dan rupanya hal seperti ini sudah dialami para rasul Kristus di
zaman awal gereja. Mereka menderita karena berbagai deraan. Mereka dibelenggu baik di penjara secara fisik, tetapi juga hendak dibelenggu dengan sistem politik pada saat itu, serta tuduhan-tuduhan palsu. Namun firman Tuhan tetap tersebar. Ingat, Rasul Yohanes di internir di Pulau Patmos, pulau kecil, untuk tidak bisa memberitakan Injil atau dekat dengan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tetapi apa yang terjadi? Firman Tuhan tetap tersebar ke kota-kota di Asia kecil. Keyakinan Paulus, Sobat Renungan Malam Shalom, hendaknya menjadi keyakinan dan sikap hidup setiap orang percaya di sepanjang masa. Sebab saat Tuhan Yesus mengutus para pemberita Injil ke seluruh dunia, Dia berjanji akan menyertai siapa saja yang memberitakan firman-Nya. Ingatlah, walaupun ada yang menghempang, ada yang membabat, ada yang membelenggu para pekabar Injil, tetapi firman Tuhan tetap akan bekerja dan menyebar. Amin. Mari kita berdoa. Teguhkan hati kami untuk tetap memberitakan firman-Mu, walaupun senantiasa ada orang berupaya menghempang. Kami sadar para pemberita firman bisa dikempang, bisa dibabat, tetapi firman yang telah disebarkan akan terus merambat dan tersebar. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami teringat dengan saudara-saudara kami yang dirawat baik di rumah maupun di rumah sakit karena tubuh mereka lemah. Berkatilah ya Tuhan mereka, teguhkan hati mereka sehingga walaupun tubuh lemah tapi iman tetap kuat teguh. Terima kasih, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selamanya. Amin.